Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sabar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengupat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang mana dijelaskan hadis ini terdapat dalam riwayat hadis Bukhari Muslim atau kitab Ittihaful Muslim. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya satu, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan yang artinya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah SWT akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah SWT bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah, dan hendaknya saat dilanda kesedihan kita lebih banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ketika kita diberikan kesenangan. Banyak orang yang menjauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kesenangan, sehingga orang itu lupa akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang itu menjadi kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah SWT, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan tersebut ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada di dunia yang kekal
di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hamba-Nya. Dan yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan setan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran adalah kunci dari keberhasilan, sehingga dijelaskan dalam kitab yang mana kitab ini dinamakan dengan kitab Sirajut Thalibin. Dengan kesabaran seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka bersabar itu adalah kunci untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, 5 tanda bahwa Allah mencintai seseorang, mencintai hambanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.